Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian baik-baik ya, sehat-sehat ya kan. Apalagi di bulan Ramadan. Lama aku nggak bikin video ya, karena ya ada kesibukan, ada pekerjaan yang harus ku selesaikan ya. Oke, hari ini aku mau bahas masalah teman-teman ini ya, masalah tentang kalian itu ke dokter ya, wajib ke dokter apa enggak gitu kan. Jadi gini ya teman-teman, ke dokter itu tuh sebenarnya harus, kalau kita kena asam lambung tuh harus, jadi wajib lah menurut aku ya. Karena kita ini memiliki 1001 sensasi kan. Jadi kenapa harus ke dokter ya? Contoh ya, seperti sensasi sakit di area dada ini kan. Nah, terus kesemutan ya kan? Di kaki ini juga kesemutannya sebelah kiri lagi, di sini sakit sampai tulang belikat ya kan, menusuk sampai ke belakang ya kan. Nah itu kita harus ke dokter. Kenapa? Agar dokter itu bisa memeriksa ini sakitnya sakit apa gitu loh, entah ini benar-benar jantung atau enggak. Jadi wajib kita ke dokter itu untuk memastikan bahwa kita ini apakah sakit lambung atau sakit jantung. Jadi nanti kalau kalian ke dokter, minimal kalian akan diperiksa oleh dokter kan, paling tidak kalau bisa ya EKG atau rekam jantung gitu loh, untuk memastikan bahwa jantung kita ini bagus apa enggak ya kan. Jadi ya harus ke dokter. Nah itu satu. Terus sensasi keliangan. Kadang kalau keliangan tuh kita akan ditensi kan, entah itu darah tinggi, entah itu darah rendah ya kan. Kalau aku kan kemarin tuh darah tinggi, jadi dikasih obat darah tinggi ya kan. Terus dikasih juga vitamin karena kepala kan pusing, terus di belakang ini agak apa ya, keras gitu kan. Nah jadi dokter bilang, oh udah karena tensi kita tinggi, kita dikasih obat. Kalau tensi kita rendah, kalau nggak salah tensi rendah tuh dikasih vitamin ya. Dari cerita-cerita teman-teman itu bahwa kalau yang darah rendah dikasih vitamin, kebanyakan tuh mereka dikasih vitamin B kompleks ya itu. Terus ada sensasi uh, kaki bengkak, itu ke dokter. Jangan kalian nggak ke dokter ya guys. Jadi kalian harus ke dokter, periksa ini apa sih gitu kan. Apakah itu efek dari sensasi lambung atau memang apa, bisa-bisa memang ada sakit bawaan kan yang mengharuskan kalian mengobatinya gitu loh. Tapi nanti kan diperiksa oleh dokter, mungkin diambil darah ya kan atau apa ya kan. Jadi wajib teman kita tuh harus ke dokter. Untuk apa? Untuk supaya kita itu tuh lebih tenang. Kalau sudah tahu kata dokter, oh ibaratnya kayak jantung tadi, oh jantung kamu bagus kok, nggak ada masalah ya kan. Oh ini darah kamu agak rendah, jadi mungkin dikasih vitamin ya kan. Itu jadi efek sensasi asam lambung itu kalau itu sangat berat atau ibaratnya bisa membahayakan, kita harus ke dokter. Jangan sampai kalian nanti kan merasa nyeri kan, sakit. Nah, terus apa ya, sampai ke belakang ini ya kan. Nah sampai kalian merasa lemas, kalian diam aja di rumah gitu, itu salah. Kalian harus ke dokter biar dokter nanti meriksa
memastikan jantung kalian baik atau enggak. Kalau baik berarti efek dari asam lambung. Tapi kalau enggak baik, mungkin dokter akan mengasih obat. Paling tidak anxiety kita, kecemasan kita enggak tinggi untuk kita berperiksa ke dokter gitu loh. Banyak teman-teman tuh ke dokter, mas udah sering ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh juga gitu kan. Ya intinya jangan nyalain dokter gitu loh. Kalian ke dokter jangan mengharap kalian bisa sembuh oleh dokter. Jangan juga, dokter itu membantu kita sembuh. Yang bisa bikin kita bikin sembuh itu kita sendiri gitu loh. Yang jadi masalah tuh gini, kalian tuh baru aja kontrol ya. Ini kan pertama datang ke rumah sakit, ketemu dokter, mengeluh ini, dikasih dokter obat. Ini nanti minum ya, nanti kontrol ya. Kontrol sekali, 2 kali, baru jalan 2 kali kontrol, kalian udah menyerah. Malas ke dokter, nggak sembuh juga. Itu ya, gimana ya aku bilang ya, susah gitu loh. Jadi kalau kata dokter ini harus kontrol selama 6 bulan, jalankan. Ini harus kontrol mungkin 1 tahun, jalankan. Ini disuruh kontrol 6 bulan, baru 2 bulan aja udah bilang nggak sembuh-sembuh ke dokter. Waduh, susah lah. Jadi ya kalau ada pertanyaan apakah ke dokter itu wajib, ya wajib, harus. Kalian harus ke dokter, memastikan sakit kalian itu, penyakit kalian gimananya. Jadi kalau bisa ya harus, ya wajib gitu. Terus aku ya selama itu aku cuman masalah mata aja yang aku nggak ke dokter. Jadi waktu itu kan mataku buramnya rabun gitu. Intinya kalau sudah jarak 40 meter atau 20 meter lah, aku udah bingung ini siapa. Aku nggak terlalu jelas ngelihatnya kan. Itu aja aku nggak mau ke dokter karena ya udah aku nikmatin aja. Artiannya itu ya aku aku fokus dengan ngobatin yang ada ini dulu gitu. Jadi waktu buram-buram itu ya matanya udah nggak ngelihat lagi, jarak 20 meter aja udah nggak lihat aku. Ya aku nggak ke dokter. Itu aja aku yang nggak pernah ke dokter. Tapi kalau sudah masalah yang kayak telinga bengkak sakit, itu aku ke dokter. Terus gigi keropos, aku ke dokter. Ini gigiku keropos waktu kena asam lambung. Terus sakit di area dada ini, nyelekit lah, nusuk sampai ke belakang. Terus di sini panas, daerah sini ya. Terus ini kram, kadang kesemutan, kadang kadang nggak bisa digerakin gitu, cuman diam aja kayak gini, nggak bisa di apa-apa digerak-gerak kayak gini, nggak bisa. Jadi terus di sini kadang sakit, periksa juga ke dokter ya kan. Pinggang periksa juga ke dokter tuh. Jadi wajib ke dokter ya guys, jangan enggak. Apalagi kalau sudah di sini nyeri ya, kalian nyeri, muntah, mual ya, terus kalau kemungkinan mual kalian atau muntah kalian tuh ngeluarin darah, itu harus ke dokter. Jangan diam aja ya, harus ke dokter. Terus mau ke dokter bang, baru aja jalan di depan rumah udah mau pingsan segala macam, berangkatlah ke dokter. Kenapa? Kalau kalian pingsan, kalian harus ke dokter juga. Kalian harus ke rumah sakit, diantar. Lebih baik kalian jalan aja ke rumah sakit itu kan. Pingsan dimanapun nanti ada yang bantu. Tapi selama itu ya, selama aku merasakan, ada juga teman-teman cerita, dari mulai rumah itu ya, dari mulai rumah ke rumah sakit, nemuin dokter, pasti ada rasa yang mau pingsan, keliangan, ketakutan, segala macam. Itu pasti ada. Tapi yang jelasnya ya, yang pingsan aja nggak pingsan, sampai pulang rumah nggak pingsan. Jadi teman-teman yang lagi ngedrop saat ini ya,
segeralah ke dokter ya. Intinya jangan ke dokter, jangan nggak ke dokter. Ke dokter tuh wajib ya. Kalau kalian nggak ke dokter, nih ya teman yang saat ini yang nggak ke dokter tuh pasti gelisah lah, apalah segala macam, cemas segala macam ya kan. Berusahalah kalian ke dokter gitu loh. Jangan enggak ya, ya ke puskesmas ke itu pasti ya. Jangan takut, harus kalian lakukan itu. Oke? Terus ada yang bertanya, ada yang WA bukan? Jadi, Bang, lama nggak kelihatan, lama nggak bikin video. Di mana nih Bang? Katanya kan. Ya kataku, ada aja aku lagi sibuk segala macam kan. Terus dia balas lagi, Bang, apakah nggak, apakah kambuh katanya kan? Aku bilang, aku kambuh ya. Dari mulai aku terakhir bikin video ini sampai sekarang detik ini bulan puasa ya. Jadi aku kambuh 2 kali, kambuhku 2 kali. Yang pertama itu sekitar 3 hari aja. Yang kedua itu seminggu lebih. Ini yang berat nih, seminggu lebih ini ya. Kalau yang pertama tuh aku merasa begah, kepalaku pusing, sesak ya kan, keliangan. Nah, terus dicek tensi, darahnya tinggi, tapi nggak diminum darah tinggi, cuman diminumkan obat asam lambung. Nah itu nggak lama, 3 hari aku beres. Nah terus jalan lagi kita berapa bulan, kena lagi aku. Nah itu yang seminggu lebih ya. Yang parah itu 4 hari itu, dari mulai kambuh itu. Jadi pagi aku minum ranitidin sebelum makan. Setelah makan aku minum omeprazol. Terus siang aku minum ranitidin aja. Pas malamnya aku minum ranitidin dan omeprazol. Sensasinya gimana? Luar biasa. Sensasi telinga berdenging, kepala pusing ya. Terus dahak ini rasa pahit. Di sini sakit, nyeri ya kan, sesak. Terus ini belakang ini kencang ya. Kalau jalan tuh keliangan itu 3 hari 4 hari itu aku luar biasa ya. Tapi setelah 4 harinya itu udah mulai ya. Jadi memang prosesnya ya setelah 4 hari itu ada 1 minggu lah prosesnya untuk sembuh itu, untuk memulai lagi gitu loh, bangkit lagi ya. Ya memang pertama karena karena aku rasa aku terlalu sibuk yang jelas. Terus yang kedua, aku pola makanku nih ya, kalian mungkin tahu lah, aku sering cerita kan. Karena aku tuh kalau nggak ngelihat makan pakai sambal Lombok itu kayak gimana rasanya kan. Jadi ya aku makan aja, tahu-taunya kambuh. Tapi aku cuman aku tuh sudah paham kalau aku kambuh ini lambungku pasti dah. Jadi aku langsung fokus ke lambungku ya, nggak kemana-mana. Jadi ya aku minum obat, jaga pola makan lagi ya kan, seminggu 2 minggu. Setelah itu ya udah bebas gitu loh, aku sehat lagi. Tapi makan sambalnya belum, itu mungkin 2-3 mingguan. Setelah 3 mingguan aku makan sambal lagi. Nah itu, kalau masalah kalian bertanya sensasinya apa, ya itu tadi. Kalau yang seperti takut mati, benar ada takut mati. Apa ini kata gue kan. Tapi ya sudah, aku tahu bahwa ini gara-gara ini, jadi kau obatin lah ini, ya sudah hilang, takut matinya pun hilang ya. Apalagi ya, bingung juga aku. Intinya aku muncul di sini nih, aku ingin cerita-cerita aja kan, pengalaman berapa bulan ya aku nggak bikin video, apa yang aku lakukan. Terus apa aku kambuh ya kan, tadi aku cerita aku kambuh 2 kali. Itu. Nah ini ada satu ya, tapi agak horor ya, kalian jangan beranggapan aneh-aneh. Cuman rasaku
Karena kesibukanku aku terus terang dalam 1 bulan ini, aku tidurku ini nggak teratur. Makan bagus saja, tapi tidurku yang nggak teratur. Jadi sekitar 2 hari yang lalu itu tahu-taunya ya